Selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi seluruh warga jemaat. Dan selamat datang Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Tuhan Yesus memberkati. Penekanan warta jemaat Minggu 14 Januari 2024, poin yang 03, ibadah hari Minggu 21 Januari 2024 dirangkaikan dengan peneguhan penatua dan diaken periode 2024-2027. Dilaksanakan 2 kali ibadah, yaitu pukul 9 WITA dan pukul 18.30 WITA. Atas perhatian dan dukungan warga jemaat diucapkan terima kasih. Poin yang ke-16, berita jemaat Rantepao, yaitu berdasarkan rapat harian BPS Gereja Toraja pada tanggal 15 November 2023 telah membicarakan proses mutasi pendeta Gereja Toraja tahap pertama tahun 2024. Setelah menggumuli dan dalam doa, pemahaman firman Tuhan dan didiskusikan yang mendalam, maka BPS Gereja Toraja memutuskan untuk memutasi satu pendeta Tabita Manggawa STH dari Jemaat Rantepao, Klasis Rantepao, untuk ditempatkan ke Jemaat Rama Klasis Makassar Tengah. Kedua, pendeta Yonatan Mangalo STH dari Jemaat Talung Lipu, Klasis Talung Lipu, untuk ditempatkan di Jemaat Rantepao, Klasis Rantepao. Untuk proses penguraian dan peneguhan dikoordinasikan dengan BPK Rantepao dan BPSW 2 Rantepao. Poin yang ke-18, anggota baru. Dengan penuh sukacita, Majelis Gereja dan warga jemaat Rantepao mengucapkan selamat datang kepada anggota baru, yaitu Bapak Oktosal sebagai kepala keluarga, Ibu Abigail Marimbuna dengan sebagai istri, dan anak Kitayan Elena dan Datu Madao, pindahan dari gereja Pok Surako dan sekarang bertempat tinggal di kelompok pelayanan 1B. Tuhan memberkati. Kalau Bapak Ibu yang tersebut namanya, kalau ada pada malam ini, dimohon untuk bangkit berdiri. Mungkin sudah beribadah di jam-jam pagi tadi. Poin yang berikut, komisi verifikasi, mohon dibaca di warta jemaat. Poin yang ke-24, panitia pemilihan penatua dan diaken Gereja Toraja Jemaat Rantepao periode 2024-2027. Pembekalan penatua dan diaken terpilih Jemaat Rantepao periode 2024 sampai 2027 dilaksanakan pada hari Kamis 18 Januari 2023 sampai dengan Jumat 18 Januari 2024 pukul 16 WITA di gedung Gereja Jemaat Rantepao. Gladi dalam rangka persiapan peneguhan penatua dan diaken Jemaat Rantepao periode 2024-2027 dilaksanakan pada hari Sabtu 20 Januari 2024 pukul 16 WITA. Peneguhan penatua dan diaken terpilih Jemaat Rantepao periode 2024-2027 dilaksanakan pada hari Minggu 21 Januari 2024 dalam ibadah Jemaat Rantepao pukul 9 WITA. Mohon dukungan doa warga jemaat Rantepao.
Selanjutnya, poin yang ke-26 dalam rangka pelaksanaan kegiatan Retreat 2024 Keluarga Mahasiswa Kristen Okumene Geologi 2024 Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, maka panitia pelaksana mengadakan pencarian dana di Jemaat Rantepao pada hari ini, Minggu 14 Januari 2024, dalam bentuk aksi kue brownies coklat seharga 100.000 dan kue brownies pandan dengan harga 100.000 dalam setiap jam kebaktian hari ini, hari Minggu ini. Atas partisipasi Bapak, Ibu, dan Saudara diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Dan informasi lainnya yang lebih lengkap silakan Bapak, Ibu, dan Saudara membaca dalam Warta Jemaat. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom. Selamat berjumpa kembali di tahun yang baru, tahun 2024, tahun yang penuh rahmat. Selamat beribadah bagi seluruh warga jemaat, baik yang berada dalam gedung gereja maupun yang beribadah melalui live streaming. Dan selamat datang bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang datang dari luar Jemaat Rantepao yang pertama kali beribadah pada saat ini. Kami ucapkan selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, kita patut bersyukur karena Tuhan menghimpunkan kita di sini. Kita memasuki minggu kedua setelah Epifani. Sesungguhnya Tuhan sudah menyatakan dirinya kepada dunia. Dia memanggil kita untuk datang menyembah Dia. Saat ini kita beribadah kepadanya dalam tuntunan tema, dengar dan ikutlah Dia. Mari menyembah Dia. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Jemaat berdiri. Memanggil
Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. 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 Salam sejahtera kepada kamu. Damai sejahtera dari Allah Tritunggal senantiasa beserta kamu. Besertamu juga. Silakan. Mari bermazmur bersama dari Mazmur 139 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-18. Kita baca secara responsoris. Mazmur 139 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, Sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku. Dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Ayatnya yang ke-13. Sebab Engkau yang membentuk buah pinggangku, Menenun aku dalam kandungan ibuku. aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah. Betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Amin. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan diriku kau kenal, duduk berdiri Tuhan tahu. Tuhan diriku kau kenal, artikan segala hal.
Jemaat Tuhan, bersama-sama kita mendengarkan dan mengaminkan firman Tuhan berdasarkan kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Ke-10 firman Tuhan ini. Lalu Allah mengucapkan segala firman, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Selamat bahagia orang yang benar, yang menuruti Taurat Tuhan Allah, yang pada firman suka mendengar, sungguh mencari Dia dan jalannya. Kiranya rahmat Tuhan yang besar menuntun daku juga selamanya. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, seperti pemazmur, kita pun meyakini bahwa Tuhan sangat mengenal kita. Dia mengerti pikiran kita dari jauh. Tuhan juga tahu bahwa kita adalah manusia yang penuh dengan dosa. Karena itu, patutlah setiap waktu kita datang kepadanya mengaku segala dosa kita. Tuhan, tidak ada yang tersembunyi bagimu. Engkau tahu segala dosa dan kesalahan kami. Ampunilah kami yang berdosa ini. Kepada kamu sekalian
yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Amin. Dan isi hatiku, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari sekali lagi kita angkat pujian kita bersama. Bapa, Engkau mengenal. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu,
kita akan memberikan ungkapan syukur kita lewat pundi persembahan. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Kubawa kurban syukur. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Kita ulangi saat ku masuk ke hadirat. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Kita berdoa.
Terpuji namamu Bapa di surga, Bapa pemilik hidup dan kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa pada sore hari ini Tuhan telah melibatkan kami di dalam pekerjaan Tuhan. Kami sudah memberikan persembahan syukur kami. Tuhan berkati tangan-tangan yang mengelola. Kiranya semuanya itu dipergunakan untuk kelebaran firman-Mu. Tuhan yang masih ada juga pada kami, Tuhan berkati, kiranya kami boleh pergunakan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni dosa kami dan layakkan kami, di dalam Kristus Yesus kami datang kepadamu. Amin. Besarlah kasih Bapakku, di mana-mana diriku diasuhnya. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku. Di mana-mana diriku diasuhnya. Ya Bapa, atas kasih-Mu yang selalu menaungiku, gunakan terima kasihku kepadamu. Persembahan pujian dari mahasiswa UNHAS, keluarga mahasiswa Kristen Oikumene yang disingkat KMKO. Disilakan. Shalom, selamat malam. Perkenalkan kami dari keluarga mahasiswa Kristen Oikumene Geologi Unhas. Kami sedang melaksanakan perencanaan kami dalam kegiatan retreat yang akan dilaksanakan beberapa waktu ke depan. Kami mohon dukungan dari Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Terima kasih.
Jemaat Tuhan, mari bersama kita siapkan hati kita. Kita siapkan firman Tuhan yang akan kita baca, kita dengarkan, kita renungkan bersama malam hari ini. Mari kita mohon pimpinan dan pertolongan dari Tuhan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala hormat dan kemuliaan bagimu ya Allah, atas segala kasih karuniamu yang Engkau terus nyatakan bagi kami. Kami terus bersyukur bahwa tuntunan kasih pemeliharaanmu yang telah mengantar kami bersama boleh menjalani tahun 2023 dan dimungkinkan bersama untuk boleh memasuki menjalani tahun 2024 ini. Di minggu yang kedua, Engkau masih memperkenankan kami Tuhan untuk terus boleh dipersekutukan. Di dalam kami terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Terus mensyukuri segala berkat, kasih, tuntunan dan pemeliharaan Tuhan dalam sepanjang perjalanan hidup yang boleh kami jalani bersama. Dalam suka duka perjalanan hidup kami, di tengah berbagai kesibukan dan rutinitas kami. Kami percaya bahwa semua hanya oleh karena perkenan-Mu ya Tuhan. Dan bersyukur bersama malam hari ini. Di rumah-Mu yang kudus ya Tuhan, kami boleh hadir bersama-sama dalam kami bersekutu, dalam kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan saatnya Tuhan, di tengah-tengah persekutuan kami, firman-Mu akan diperdengarkan. Ya Tuhan, dalam segala keterbatasan dan kelemahan kami percaya bahwa Engkau Allah yang memberikan hikmat bagi kami. Engkau yang membuka hati pikiran kami. Sehingga sungguh ya Tuhan, kami dapat dimampukan untuk boleh mendengarkan dan memahami apa yang Tuhan mau sampaikan melalui firman-Mu ini. Sehingga firman-Mu ini Tuhan sungguh boleh menjadi kekuatan, menjadi pegangan kami untuk bagaimana kami harus hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami semua telah siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan terambil dari 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 20. Pertama Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 20. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Tuhan belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel, dan ia menjawab, ya Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli serta berkatanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapa, bukankah Bapa yang memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa yang memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel
sehingga setiap orang yang mendengar akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kuperingatkan tentang keluarganya, dari mulai sampai akhir. Sebab telah kuberitakan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memahami mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli tak akan dihapuskan dengan korban sembelian atau dengan korban sajian untuk selamanya. Samuel tidur sampai pagi, kemudian dibukanya firman Tuhan, kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segala memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, "Samuel, anakku." Jawab Samuel, "Ya Bapa." Kata Eli, "Apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang kusampaikan, yang disampaikannya kepadamu itu." Lalu Samuel memberitahukan semua itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Dan Samuel makin besar dan duluan menyertai dia, dan tidak ada satu pun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Betseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Nabi Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Shilo, sebab ia menyatakan diri di Shilo kepada Samuel dan dengan perantaraan firman-Nya. Dan perkataan Samuel sampai ke seluruh Israel. Amin, firman Tuhan. Satu Korintus pasal 6 ayat 12 sampai 20. Nasihat terhadap percabulan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Haleluya,
Berita Injil dari kitab Injil Yohanes pasal 1. Injil Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai ayat yang ke-51. Firman Tuhan, pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Kure sumanga puang. Selamat malam Bapak Ibu. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Ya, kita bersyukur bersama bahwa kita boleh berada di minggu ketiga setelah Epifani atau minggu kedua pada minggu 14 Januari 2024. Dan kita bersyukur bahwa atas tuntunan kasih dan pemeliharaan Tuhan kita masih dimungkinkan dan boleh diperjumpakan bersama dalam ibadah persekutuan pada malam hari ini. Dan beberapa bagian bacaan kita hari ini kita akan dituntun dalam satu tema, dengar dan ikutlah Dia. Dengar dan ikutlah Dia. Perangi ammi turui. Hal mendengar sesuatu hal yang penting dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak mendengarkan apa yang orang katakan, bisa membuat kita melakukan banyak kesalahan. Ketika kita salah dengar, bisa melakukan sesuatu hal yang bisa juga membuat fatal bagi kita. Bisa bayangkan kalau misalnya orang menyuruh kita mengambil api, lalu yang kita ambil apa? Air. Dan itu bisa beberapa faktor. Pertama, karena memang
Ya, kita ada masalah dengan telinga. Biasanya kau tahu ko taru-taru mo, ya tang parangi-rangi mo. Atau bisa juga karena dia tidak fokus. Dia tidak fokus karena mungkin ada masalah, ada sesuatu yang dia sedang pikirkan, atau karena dia sedang asik dengan sesuatu yang mungkin sedang dia pegang. Misalnya kalau sekarang itu ya orang gagal biasa mendengarkan orang sedang berbicara kepadanya karena dia asik dengan HP-nya. Biasa si pimpinan-pimpinan mau napakar itu kok tukuma apa karena dia sedang asik dengan HP. Ya. Bahkan kadang tidak bisa mendengarkan ketika orang sedang berbicara. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini satu kisah yang kita bisa baca bersama dan kita dengarkan dalam bacaan kita pada malam hari ini. Bagaimana seorang Samuel yang disebutkan dalam bacaan kita bahwa dia seorang yang masih sangat muda. Dia seorang muda yang kemudian menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Sekali lagi, dia seorang yang muda. Dia menjadi pelayan di bawah pengawasan Imam Eli. Namun satu hal yang jadi masalah ketika dia mendengarkan sebuah panggilan, tetapi kemudian dia tidak tahu, dia tidak memahami, dia tidak mengerti ini suara dari siapa, siapa yang sedang memanggilnya. Dan ini kadang mungkin kita pernah mengalami hal yang sama. Entah mungkin kita sedang tidur, kadang kita mendengarkan seakan-akan bahwa ada suara panggilan. Atau mungkin karena kita sedang asik dengan HP kita, atau sesuatu yang sedang kita ya fokus untuk kita lihat dan perhatikan. Kadang kita merasa bahwa kita sedang dipanggil orang lain, tetapi padahal sebenarnya tidak. Atau mungkin orang lain yang berbicara dengan orang lain, tetapi kemudian kita yang merasa. Dan kadang masih banyak yang membuat kita sulit untuk kemudian mendengarkan sesuatu karena kita tidak fokus dengan apa yang sedang kita lakukan. Ketika Samuel mendengarkan panggilan ini, dia sedang tertidur dan kemudian ada panggilan, Samuel, Samuel. Dia menjawab, ya Bapak, tetapi dia tidak tahu siapa yang memanggilnya. Dia menyangka bahwa yang memanggilnya adalah Eli. Bahkan sampai untuk yang ketiga kalinya dia tidak bisa mengenali suara yang memanggilnya. Padahal mereka sedang berada di rumah Tuhan. Mereka sedang berada di rumah Tuhan. Tetapi sekali lagi bahwa dia tidak bisa mengenali ketika suara Tuhan datang kepadanya untuk yang kesekian kalinya. Namun ketiga kalinya suara itu datang kepadanya dan dia pergi kepada Eli, dia kemudian memahami. Imam Eli tahu bahwa yang memanggil, suara yang memanggil Samuel adalah suara Tuhan.
Lalu kemudian Samuel mengatakan kepadanya bahwa ketika suara itu datang dan memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Apa kira-kira yang membuat kemudian seorang Samuel sulit untuk mengenal suara Tuhan ketika suara Tuhan itu datang memanggilnya? Ya, padahal seandainya kalau zaman sekarang mungkin kita mengatakan ya dia sedang tidak fokus, dia sedang sibuk main gadget atau main games, ya, atau main apalah. Sehingga dia malahan kemudian dia lari kepada seorang Imam Eli ketika mendengarkan suara itu. Atau memang mungkin karena hanya dia tahu di situ ada Imam Eli yang bersama dengan dia. Dan mungkin ketika kita berada pada posisi seperti yang dialami oleh Samuel, kita juga akan seperti itu. Akan pergi kepada orang yang ada bersama-sama dengan kita. Tanpa kemudian kita berpikir apakah betul bahwa suara itu adalah suara Imam Eli atau suara yang lain. Dan ini menjadi sebuah bagian dari sebuah proses bagi seorang Samuel, seorang yang masih muda, yang sedang dibentuk menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Tetapi kemudian apa yang disampaikan oleh Imam Eli kepadanya bahwa ketika suara itu datang kepadamu, katakanlah, berbicaralah. Artinya bahwa dia mau diajak oleh seorang Imam Eli untuk bagaimana dia bisa fokus mendengarkan suara panggilan itu, karena suara itu adalah suara panggilan dari Tuhan sendiri. Bagaimana dia kemudian bisa menaati apa yang disampaikan oleh Imam Eli kepadanya, untuk kemudian dia menuruti dan dia melakukannya. Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengarkan. Dan betul bahwa ketika suara itu datang kepadanya, Samuel memanggilnya. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengarkan. Lalu kemudian Tuhan menyampaikan apa yang dia mau pesankan. Bahwa apa yang disampaikan oleh Tuhan kepadanya justru menjadi sesuatu hal yang akan terjadi dan akan dialami oleh Imam Eli sendiri bersama dengan keluarganya. Apa yang disampaikan oleh Tuhan kepadanya, ketahuilah aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarkannya akan bising kedua telinganya. Dan pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Justru kemudian yang disampaikan oleh Tuhan kepada Samuel adalah penghukuman yang akan berlaku sendiri bagi Eli dan keluarganya. Oleh karena dosa yang diperbuat sendiri oleh anak-anaknya. Dosa yang tentu tidak bisa ditolerir di mata Tuhan, karena mereka menghujat Allah. Tetapi kemudian respon tidak ada. Bahkan disampaikan dalam bacaan kita tadi bahwa ia tidak memarahi mereka. Ya, mungkin sekedar hanya menegur saja, tetapi kemudian tidak ada sebuah tindakan untuk bagaimana mengingatkan dan bagaimana memarahi atas sebuah perbuatan yang
di mata Tuhan sesuatu hal yang tidak bisa ditolerir, bagaimana mereka menghujat Tuhan. Nah, ini kadang sering terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Kadang kita sebagai orang tua yang punya anak, lalu kemudian anak kita melakukan sebuah kesalahan. Apa yang orang katakan? Iya, karena adaran ko tomo-tomo to. Iya, karena adaran ko gurumu jo sekolah batu jo sekolah minggu. Kata-kata yang sering kita dengarkan, atau mungkin juga kadang kita yang sering mengatakan kepada seorang anak yang mungkin kita lihat anak ini ya terlalu nakal atau melakukan sebuah tindakan yang fatal, sehingga muncul kata-kata seperti itu. Apakah orang tuamu mengajarkan engkau seperti itu? Apakah orang tuamu tidak pernah mendidik engkau? Apakah engkau tidak pernah diajarkan di sekolah dan sebagainya? Apa yang disampaikan oleh Tuhan, pesan yang disampaikan melalui Samuel, tentu menjadi sebuah peringatan juga bagi kita sebagai orang tua ketika anak-anak kita melakukan sebuah kesalahan, bahwa sesungguhnya itu menjadi bagian dari sebuah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Karena kadang juga orang tua yang kemudian menyalahkan guru di sekolah, menyalahkan guru sekolah minggu. Padahal harusnya kan kita mau menyadari bahwa ini bagian dari sebuah kelalaian kita. Untuk bagaimana kita menegur mereka ketika melakukan sebuah kesalahan, mengingatkan mereka, ataupun memarahi mereka. Karena itu menjadi sebuah tugas kita, menjadi sebuah janji kita, pengakuan kita di hadapan Tuhan ketika kita membawa anak-anak kita dibaptiskan. Kan kita orang tua yang berdiri mengaku di hadapan Tuhan. Engkau berjanji untuk mendidik anak-anakmu pengenalan akan Yesus Kristus, menjadi contoh dan teladan bagi mereka. Itu kan menjadi sebuah pengakuan kita. Tetapi ketika mereka melakukan kesalahan, justru kemudian banyak orang tua yang menyalahkan ya guru di sekolah atau guru di sekolah minggu. Dan tentu apa yang disampaikan oleh Allah ketika Tuhan berbicara kepada Samuel tentang penghukuman yang akan diberikan kepada Eli dan keluarganya, bahwa dosa keluarga Eli tak akan dihapuskan dengan apapun, termasuk dengan korban-korban sembelihan atau dengan korban sajian, karena sebuah perbuatan yang telah menghujat Allah. Dosa yang begitu besar yang dilakukan. Dan inilah pentingnya ketika bagaimana Samuel bisa fokus dan mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan. Dan hal itu tentu dia sampaikan dan dia katakan tentang apa yang dia dengarkan dari Tuhan, lalu kemudian dia sampaikan kepada Eli. Karena kalau kita membaca seterusnya tadi, ya setelah bangun kemudian Eli memanggil Samuel dan dia bertanya tentang apa yang dikatakan oleh Tuhan kepadanya. Jangan dia sembunyikan, jangan dia kurangi atau dia tambah-tambah. Ini sebuah pesan yang penting. Sesuatu hal yang kemudian didengarkan oleh Samuel. Apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Bahkan lebih daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku daripada apa yang disampaikannya kepadamu. Kadang ketika kita mendapatkan sebuah pesan untuk disampaikan, apalagi yang akan disampaikan sebuah berita buruk bagi Eli dan keluarganya untuk mereka akan dihukum. Di posisi seorang Samuel yang masih muda, kira-kira bagaimana kita untuk menyampaikan pesan itu?
Apakah kita punya keberanian kemudian untuk menyampaikan bahwa ini yang disampaikan Tuhan, bahwa engkau dan keluargamu akan mendapatkan hukuman dari Tuhan? Apakah dia sampai hati untuk kemudian menyampaikan? Tetapi sebelumnya Eli sudah menyampaikan kepadanya bahwa janganlah kau sembunyikan. Janganlah engkau menyembunyikan apa yang engkau dengarkan untuk kemudian engkau sampaikan. Sekalipun Eli tidak tahu bahwa apa yang disampaikan oleh Tuhan kepadanya adalah sebuah penghukuman yang akan mereka terima. Tetapi bagaimanapun seorang Samuel yang telah mendapatkan pengawasan dari seorang Eli menjadi pelayan Tuhan, dia harus menyampaikan apa yang dia dengarkan. Apa yang dia dengarkan dari Tuhan, itulah yang kemudian dia sampaikan. Dan setelah Samuel memberitahukan semuanya kepadanya, dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun, tidak ada yang ditambah dan tidak ada yang dikurangi. Bagaimana respon seorang Eli? Dia mengatakan, dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Dia menerima apa yang akan Tuhan mau buat, apa yang Tuhan akan lakukan. Dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya sesuatu yang tentu di mata Tuhan adalah baik atas segala perbuatan yang telah dilakukan oleh anak-anaknya. Dan ini menjadi sebuah bagian dari tanggung jawab seorang orang tua, ayah, untuk bagaimana membimbing, mengingatkan, bahkan kemudian memarahi anaknya ketika melakukan sebuah kesalahan. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, Samuel harus terus belajar untuk mengenali suara Tuhan. Bagaimana dia menjadi seorang yang bisa fokus. Karena Allah pasti akan selalu boleh menuntun, bagaimana selalu mengarahkan, dan bagaimana selalu boleh menyampaikan sesuatu yang terbaik untuk kita. Suara Tuhan kadang tidak selalu menyampaikan sebuah pesan yang enak didengar. Bisa menjadi sesuatu hal yang kemudian menyakitkan bagi kita. Apalagi kalau sesuatu dalam bentuk penghukuman, seperti yang disampaikan bagi umatnya, bagi bangsa Israel. Ketika dia telah menyampaikan peringatannya, tetapi kemudian diindahkan oleh umatnya, apa yang Tuhan sampaikan kepada mereka adalah sebuah penghukuman. Dan itulah yang terjadi dan akan dialami oleh Eli dengan keluarganya. Firman Allah termasuk yang disampaikan untuk kemudian bagaimana menjadi sebuah peringatan yang keras untuk bagaimana kita bisa menyadari akan setiap kesalahan-kesalahan yang kita perbuat dalam kehidupan kita. Perbuatan-perbuatan yang bisa melanggar apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki kita lakukan dalam kehidupan kita. Pelanggaran batas itu sebagai gaya hidup yang menempatkan kita kemudian harus berada di bawah hukuman Allah seperti yang terjadi dengan Eli. Dan yang ketiga, bahwa suara Tuhan harus disampaikan secara terus terang. Kadang juga orang takut untuk menyampaikan sesuatu karena mengatakan, wah nanti ada yang tersinggung, ada nanti yang merasa. Ya, apalagi kalau firman Tuhan itu karena disampaikan khotbah-khotbah itu ya sudah sedikit tajam, dan mungkin kebetulan kita yang dikena khotbah itu lalu kemudian mengatakan, wah tak syarat apa-apa teh nambai aku mau teh tu napakan karena ya pengkhotbah dan lain sebagainya.
Padahal mungkin secara kebetulan bersamaan dan berkenaan dengan tema yang disampaikan atau bacaan yang disampaikan. Dan kadang orang sedikit takut untuk menyampaikan, lalu mungkin mengambil sebuah jalan pintas, cari aman, supaya jangan ada yang tersinggung. Termasuk dalam kehidupan persekutuan dalam jemaat Tuhan. Kadang ada orang yang takut untuk menyampaikan sesuatu sebagai sebuah kebenaran. Karena takut ya nanti ada yang merasa, bahkan kemudian orang itu marah atau bahkan tidak suka dengan kita. Atau dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat, kadang kita tidak berani untuk mengkritik. Ya mungkin termasuk pemerintah kita ketika melakukan sebuah kesalahan, melakukan sebuah hal yang membuat ketidakadilan terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dan lain sebagainya. Belajar pada sikap yang telah diperlihatkan Samuel dalam sebuah proses yang dia jalani sebagai seorang muda. Samuel harus menyampaikan firman yang pada akhirnya kemudian akan menghukum ayah angkatnya sendiri. Dia harus berani menyampaikan dan mengatakannya. Dia merasa bahwa dia telah belajar untuk bagaimana mendengarkan suara Tuhan. Ketika di awal dia tidak berusaha untuk bisa mengenal suara Tuhan, tetapi kemudian lewat bimbingan dari Imam Eli dia bisa, dan kemudian bahkan menyampaikan apa yang telah Tuhan sampaikan kepadanya untuk diteruskan kepada Imam Eli. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sekali lagi banyak dan sering kita gagal untuk mendengarkan suara Tuhan dalam kehidupan kita, oleh karena kita sibuk dengan diri kita, oleh karena kita tidak pernah fokus, bahkan ya sibuk dengan HP, gadget kita sibuk dengan permainan kita. Termasuk juga mungkin ketika dalam ibadah-ibadah, kadang kita tidak bisa dan tidak fokus mendengarkan suara Tuhan karena ya mungkin sementara ibadah kita sementara main games, ya atau mungkin sementara WA-an dengan ya teman kita, atau sesuatu yang bisa kita kemudian lakukan dan kita tidak bisa fokus dan mendengarkan suara Tuhan. Setelah kemudian kita pulang ibadah, kita ditanya apa tema kita, bacaan kita itu diambil dari mana. Ya kita tidak tahu karena kita tidak fokus dalam mendengarkan tentang suara Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan suara Allah bukanlah sebuah prakarsa kita, karena sebelum kita mendengarkan, Allah sudah begitu membentuk kita. Allah ingin supaya bagaimana kita menjadi sebuah pribadi yang sungguh bisa menjadi fokus dan melakukan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau kita perbuat dalam kehidupan kita. Samuel harus belajar, dan dia telah belajar untuk mengenali firman Allah dan suara Tuhan untuk menjadi seorang nabi. Sesuatu hal yang tentu tidak mudah bagi seorang Samuel, dia seorang muda. Tetapi dia telah menjalani dan dia telah melalui berbagai proses untuk kemudian semakin membentuk dirinya menjadi seorang yang semakin dimatangkan. Dan tentu juga bagi kita semua, ketika kita gagal untuk mendengarkan suara Tuhan, gagal untuk melakukan apa yang Tuhan mau kita perbuat, tentu itu juga menjadi sebuah pelajaran bagi kita untuk sungguh-sungguh bagaimana kita bisa fokus menjadi orang-orang yang mengikut Kristus dalam kehidupan ini. Karena itu, bagaimana kita selalu mempersiapkan hati kita, bagaimana kita sungguh-sungguh membuka mata hati kita, pikiran kita, sehingga bagaimana kita bisa mendengarkan dengan baik
apa yang Tuhan mau sampaikan untuk kemudian kita lakukan dan kita perbuat dalam hidup yang Tuhan anugerahkan. Marilah kita bersama-sama sejenak dalam saat teduh. Kita belajar untuk terus bisa fokus membangun relasi kita dengan Tuhan. Membuka hati kita di hadapan Tuhan. Sesungguhnya apa yang Tuhan mau kita lakukan, kita perbuat. Apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita untuk kita lakukan, untuk kita perbuat dalam kehidupan kita. Bukalah hatimu dan pikiranmu. Dengarkanlah senantiasa suara Tuhan dalam hidupmu untuk menjadi pengikut-pengikut Kristus, untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan kita perbuat dan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita akan masuk dalam doa syukur dan syafaat kita. Beberapa pokok doa kita akan dukung bersama beberapa orang tua terkasih yang sedang sakit. Ada Ibu Marta Loba atau Nenek Pedi, Ibu Maria Sareng atau Nenek Eka, Ibu Nelly Rido, Bapak Yam Sarira, para terkasih Dedek Novit Senolinggi, Ibu Madalena Dalima, Ibu Meske Ham yang rencana operasi di Makassar, dan juga orang tua terkasih Mama Ranu yang sedang dalam pemulihan di rumah, dan mungkin masih ada yang tidak sempat disebutkan satu persatu. Tuhan tahu dan mengenal setiap apa yang kita alami saat ini. Dan juga kita berdoa bagi orang tua kita yang lanjut usia dalam segala keterbatasan mereka. Dan kita mendukung dalam doa keluarga yang berduka cita, keluarga almarhumah Adolfina Banne, orang tua angkat dari Ibu Justina Palolok. Dan berdoa untuk beberapa kegiatan sepanjang seminggu ke depan ini. Rapat majelis gereja, sidang pleno, dan juga pembekalan penatua diaken terpilih yang akan diteguhkan pada tanggal 21 Januari. Dan juga terus berdoa untuk usaha pekerjaan jemaat Tuhan, pembangunan gedung pelayanan, dan juga berdoa untuk bangsa negara kita, pemerintah dalam tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan. Mari kita satu dalam doa kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh kami menyadari bahwa kadang kami gagal untuk mendengarkan suara Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh karena berbagai pikiran-pikiran kami, oleh karena berbagai masalah persoalan, atau mungkin karena kami fokus dengan apa yang kami lakukan, apa yang sedang kami perbuat, sehingga kadang kami gagal untuk mendengarkan suara Tuhan, untuk melakukan, untuk berbuat sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan kami lakukan dan kami perbuat. Kami boleh belajar pada hamba-Mu seorang Samuel, seorang muda, untuk bagaimana bisa fokus dan bahkan kemudian pada akhirnya dia bisa menyampaikan pesan Tuhan, sekalipun sebuah pesan sebagai sebuah penghukuman bagi Imam Eli dan keluarganya karena perbuatan yang telah mereka lakukan melawan kehendak Tuhan, dan bahkan dia telah menjadi orang tua yang gagal untuk mengingatkan anaknya. Tetapi mereka menerima sebagai sesuatu yang baik di mata Tuhan, sekalipun itu menjadi sebuah penghukuman bagi mereka.
dan Samuel telah menjalani sebuah proses untuk semakin membentuk dan Tuhan persiapkan menjadi seorang nabi. Demikian juga halnya dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami terus bagaimana untuk kami boleh fokus mendengarkan apa yang Tuhan mau kami lakukan, kami perbuat dalam kehidupan ini. Bahkan sekalipun suara Tuhan itu sesuatu hal yang bisa menyakitkan kami, tetapi kami menerima semua yang baik yang Tuhan mau lakukan, Tuhan perbuat dalam kehidupan kami untuk semakin kemudian membentuk kami menjadi pengikut-pengikut Kristus. Berdoa untuk jemaat Tuhan dalam suka duka kehidupan silih berganti mereka alami. Tuhan hadir dalam kehidupan mereka, memberkati orang tua kami, saudara-saudara kami, mereka yang saat ini dalam kelemahan tubuh karena berbagai sakit penyakit yang mereka alami. Baik mereka yang sedang mendapatkan perawatan di rumah sakit, di rumah, di berbagai tempat. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan mereka, berkati makan minum obat-obat yang mereka terima. Biar melalui kesemuanya mereka boleh disembuhkan, dipulihkan dari sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini. Terus berdoa bagi orang tua kami dalam menikmati dan menjalani masa tua mereka, dalam segala keterbatasan mereka karena faktor usia. Tuhan terus memelihara kehidupan mereka, memberikan kekuatan dan kesehatan, tetap menikmati kasih Tuhan dalam menjalani masa tua mereka. Kami menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu Tuhan, bersama dengan jemaat-Mu yang boleh menikmati berkat Tuhan melalui pertambahan usia hari ini bahkan sepanjang minggu ini. Terima kasih ya Tuhan, bahwa semua karena kasih dan anugerah yang Engkau terus nyatakan bagi kami. Berdoa bagi jemaat Tuhan dalam kehidupan keluarga, dalam usaha pekerjaan yang Tuhan karuniakan, Tuhan berikan yang terbaik bagi mereka. Biarlah sungguh ya Tuhan, mereka senantiasa boleh menikmati setiap berkat Tuhan dalam kehidupan keluarga melalui usaha pekerjaan mereka. Terus berdoa bagi anak-anak kami dalam pertumbuhan mereka, dalam pendidikan mereka, dalam menjalani masa muda mereka, menjadi bagian tanggung jawab bagi kami sebagai orang tua dalam mendampingi dan menuntun kehidupan anak-anak kami. Sehingga sungguh ya Tuhan, harapan kami bahwa anak-anak kami boleh fokus untuk setiap perjalanan hidup mereka dalam pertumbuhan dan bahkan untuk perjuangan mereka di bangku pendidikan. Bapa di surga, kami berdoa untuk semua apa yang boleh kami kerjakan, apa yang akan kami lakukan, pelayanan-pelayanan kami ya Tuhan dalam seminggu ke depan ini. Rencana sidang pleno masjid gereja yang akan dilaksanakan pada hari Selasa yang akan datang. Juga pembekalan bagi penatua diaken terpilih pada hari Kamis dan Jumat. Dan rencana peneguhan majelis gereja, penatua dan diaken pada 21 Januari yang akan datang. Tuhan, kami percaya bahwa semua atas perkenan-Mu Tuhan melalui jemaat-Mu, Engkau boleh memilih mereka yang Tuhan mau pakai. Dalam segala keterbatasan mereka Engkau memperlengkapi ya Tuhan. Dan kami terus boleh belajar dalam setiap proses yang kami boleh jalani bersama-sama sebagai bagian dari pilihan dan panggilan daripada-Mu lah. Kami berdoa untuk pemerintah kami, untuk bangsa dan negara kami. Secara khusus ya Tuhan, dalam setiap tanggung jawab yang Engkau telah anugerahkan bagi pemerintah kami untuk membangun bangsa negara ini, menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa negara kami. Biarlah sungguh Tuhan Engkau memberikan hikmat bagi pemerintah kami dalam tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan, baik pemerintah kami di pusat sampai ke daerah-daerah, berkati Tuhan. Kami berdoa untuk tahapan pemilu yang sedang berjalan. Tahun 2024 ini sebagai tahun di mana kami akan melaksanakan pemilihan
presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPD, anggota legislatif dari pusat sampai ke daerah. Bahkan ya Tuhan, dalam tahun ini juga akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah. Tuhan berkati pihak penyelenggara, berkati para calon, berkati para pendukung untuk senantiasa bersama-sama ya Tuhan, bagaimana dalam perbedaan pilihan ini, perbedaan dukungan yang ada, kami senantiasa boleh memperlihatkan kebersamaan kesatuan kami. Bahwa perbedaan bukanlah sesuatu hal yang akan membawa masalah persoalan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tetapi bagian dari demokrasi yang boleh kami bangun bersama-sama dalam kehidupan bangsa negara kami. Biarlah sungguh-sungguh Tuhan harapan kami bahwa pesta demokrasi ini akan berjalan dengan baik dan akan senantiasa boleh tercipta kedamaian. Harapan kami ya Tuhan bahwa semuanya akan berjalan secara jujur dan adil demi untuk tujuan bersama yang ingin kami capai untuk kemajuan pembangunan bangsa negara kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk proses pembangunan gedung pelayanan yang sementara berlangsung. Berkati panitia pembangunan, berkati segenap majelis gereja, bahkan segenap anggota jemaat Tuhan baik yang ada di Toraja, di luar Toraja, untuk bersama-sama terus mendukung kelanjutan pembangunan gedung pelayanan ini. Satu harapan kami ya Tuhan, bahwa kiranya pada waktunya nanti semuanya boleh diselesaikan dengan baik sebagai tempat bersama-sama dalam kami boleh mengangkat tugas pelayanan, dalam kami bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa di surga, terima kasih untuk persekutuan yang telah Engkau anugerahkan bagi kami bersama-sama pada malam hari ini. Bahkan untuk semua yang Tuhan telah pakai, Tuhan libatkan dalam ibadah persekutuan kami, bersama dengan majelis gereja kelompok pelayanan 7, bersama dengan kantoria, tim akustik, tim multimedia, segenap pekerja gereja, bahkan semua yang Tuhan boleh pakai libatkan dalam ibadah persekutuan ini, semua sebagai bagian pelayanan yang boleh kami angkat bersama-sama di tengah-tengah persekutuan kami di jemaat-Mu. Dan sebentar ya Tuhan, kami akan kembali ke rumah kami. Tuntunan kasih-Mu Tuhan menyertai kami, boleh tiba dengan selamat sejahtera dimanapun kami berada. Nama Tuhanlah yang terus kami puji dan kami muliakan. Terima kasih Bapa di surga. Ini kami yang datang kepadamu dalam doa syukur dan syafaat kami. Ampuni kami Tuhan dalam segala dosa kami, atas segala kelemahan kami. Terima kami yang datang kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami, Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari bersama kita bangkit berdiri. Bersama kita mendengarkan satu bagian firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu.
gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali, bagai raja wali, bagai raja wali, melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bapak Ibu dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, pergilah, lakukanlah firman Tuhan yang memanggil kita untuk melakukan kehendak-Nya. Tuhanlah yang menolong saya untuk melakukan kehendak-Nya. Karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Nyanyian syukur, ku mau berjalan dengan juru selamatku. Mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ia kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, Ia kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang bakal. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, Ia kemana juga ku mengikutnya. Demikian ibadah kita, Tuhan memberkati.
Ada HP ketinggalan. HP. Ada HP ketinggalan di rei tengah. Ya. Bagimu kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada